want to not be on my I can't really see what did I miss. Ex-strippers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Sastra, perkenalkan saya Syifa Nur Latifah. Dalam kesempatan ini saya akan mengulas isi novel dan juga menjelaskan bagaimana relevansi novel tersebut dengan kehidupan kita sekarang ini. Saya akan mengulas dua novel. Yang pertama, novel berjudul 99 Cahaya di Langit Eropa, dan yang kedua, novel berjudul Bulan Terbelah di Langit Amerika. Novel 99 Cahaya di Langit Eropa merupakan novel perjalanan menapaki jejak Islam di bumi Eropa, karya dari Hanum Salsabila dan Rangga Almahendra. Tidak hanya berisi kisah-kisah perjalanan kedua penulis selama di Eropa, namun juga tentang sejarah besar Islam di Eropa. Kisah itu berawal dari Hanum yang ikut Rangga, suaminya, tinggal di Eropa saat mendapat beasiswa program doktoral di universitas di Austria. Hanum dan Rangga tinggal selama 3 tahun. Keduanya memiliki kesempatan menjelajahi bumi Eropa secara bersama-sama. Eropa yang tidak hanya sekedar Menara Eiffel, Tembok Berlin, konser Mozart, dan segala keindahannya yang ada, namun lebih dari itu. Mereka menemukan sisi lain dari Eropa. Ada pesona Islam yang terkubur, ada sejarah kejayaan Islam di sana. Islam dan Eropa pernah menjadi saudara yang berjalan berdampingan dulunya. Namun ketamakan manusia membuat dinasti itu runtuh. Di Wina, Hanum mengikuti kursus bahasa Jerman. Selama kursus itulah Hanum berkenalan dengan Fatma, wanita asal Turki yang berhasil menggugah jiwa kelana Hanum untuk menjelajahi Islam di Eropa. Fatma bukan hanya sebagai sahabat bagi Hanum, namun sekaligus menjadi pemandu wisatanya. Fatma mengenalkan Islam di bumi Eropa. Fatma sejatinya adalah ibu rumah tangga namun berwawasan luas. Sayangnya Fatma tiba-tiba menghilang, padahal mereka telah berjanji akan berkelana bersama untuk menapaki jejak Islam yang luar biasa. Hanum lalu mulai menjelajahi sisi tersembunyi Islam bersama suaminya. Tempat kedua yang diceritakan penulis adalah Paris. Kota ini dikenal City of Lights atau bisa disebut pusat peradaban Eropa. Di Paris, Hanum bertemu dengan seorang ilmuwan di Arab World Institute Paris. Seorang ilmuwan yang bernama Marion Latimer. Ia memperlihatkan bahwa Eropa adalah pantulan cahaya kebesaran Islam. Eropa menyimpan banyak sejarah tentang Islam, seperti kupik-kupik pada keramik yang berada di Musée Louvre dan lukisan Bunda Maria. Hijab yang dikenakan Bunda Maria bertahtakan kalimat Tauhid, La ilaha illallah, dan masih banyak lagi peninggalan sejarah lainnya. Di Paris, mereka selanjutnya menjelajahi Cordoba dan Granada. Cordoba merupakan ibu kota Andalusia di mana peradaban Eropa dimulai. Cordoba bukanlah kota Islam yang seluruhnya, namun toleransi antara umat beragama menjadi landasan utama kota ini, sehingga membuat kota-kota lain iri. Pada kota ini, ilmu pengetahuan bertumbuh dan mampu menginspirasi kota-kota lain. Sementara itu, Granada adalah kota terakhir di mana Islam takluk di daratan Eropa. Ada benteng megah di sana yang menjadi tanda bahwa Islam jaya pada masa itu. Terakhir, mereka berkesempatan menjelajahi Istanbul. Istanbul adalah saksi sejarah di mana Islam pernah memiliki masa keemasan. Pada masa itu, wilayah Islam lebih luas dari kerajaan Romawi. Di Turki juga terdapat Hagia Sophia, bekas gereja besar dan sempat dijadikan masjid. Namun, kini telah menjadi museum oleh pemerintah. Akhir perjalanan Hanum dan Rangga selama 3 tahun di Eropa justru mengantarkan Hanum di titik awal pencarian makna dan juga tujuan. Nah, itulah sekilas cerita pada novel 99 Cahaya di Langit Eropa. Pada novel kedua yang berjudul Bulan Terbelah di Langit Amerika menceritakan kelanjutan dari perjalanan religius Hanum dan juga Rangga. Hanum pada novel ini merupakan seorang jurnalis Indonesia yang menemani suaminya bersekolah di Wina. Ia juga bekerja sebagai jurnalis di koran setempat. Suatu hari, ia mendapatkan tugas dari bosnya, Gathered Robinson, untuk membuat artikel berjudul Would the World Be Better Without Islam? Untuk koran mereka yang semakin bangkrut. Bosnya meminta Hanum mewawancarai 2 narasumber dari yang muslim dan pihak non-muslim yang telah dipilih di Amerika Serikat.
Mereka adalah korban tragedi bom WTC 11 September di New York. Rangga, suami Hanum, juga mendapatkan tugas dari Profesor Reinhardt untuk mengikuti konferensi internasional di Washington. Konferensi itu akan menghadirkan seorang filantropi dunia yang bernama Philippus Brower. Mereka berdua mengalami tekanan pekerjaan di New York. Apalagi Hanum mencari narasumber sendiri. Ia menolak narasumber pilihan Gertrude. Rangga berpendapat bahwa sebaiknya Hanum mengikuti perkataan Gertrude agar pekerjaan cepat selesai dan menjadikan perjalanan itu sebagai tamasya. Hanum berhasil menemui Michael Jones, seorang non-muslim, menjadi narasumbernya yang tidak setuju pada pembangunan masjid Ground Zero di dekat area tersebut. Saat Hanum berusaha mencari satu narasumber lainnya, terjadi kerusuhan kecil yang membuat ia terpisah dari Rangga. Hanum terlunta-lunta dari New York tanpa paspor dan apapun. Sementara Rangga sudah terlanjur menuju Washington setelah Hanum memintanya mengejar acara konferensi tersebut. Rangga gelisah, namun Hanum tak juga memberikan kabar. Di tempat konferensi, Rangga berhasil bertemu dan berbicara berdua dengan Philippus Brower. Nah, dari pembicaraan itu, semua kesaksian dan teka-teki selama 8 tahun tersingkap dan menjadi cerita yang luar biasa. Kedua novel ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan realitas saat ini, terutama dalam konteks kehidupan muslim di luar negeri. Keduanya mengangkat isu-isu seperti identitas, integrasi, dan persepsi terhadap Islam yang masih relevan hingga saat ini. Kedua novel ini relevan dengan realitas saat ini, karena mereka dapat membantu pembaca memahami pengalaman muslim di luar negeri, serta isu-isu yang dihadapi oleh mereka dalam mempertahankan identitas dan keyakinan mereka di tengah masyarakat yang berbeda budaya dan agama. Dengan demikian, kaitan antara kedua novel tersebut dengan realita zaman sekarang ini terletak pada relevansi isu-isu yang diangkat dalam novel tersebut dengan isu-isu aktual yang dihadapi oleh muslim di luar negeri dan dalam membangun hubungan harmonis antar umat beragama. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.